Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Kembali lagi di channel GEP Media bersama Kak Mawardi. Oke, kali ini kakak mau bahas tentang 7 bab TPS kuantitatif yang selalu keluar di UTBK ya. Langsung aja kita mulai. Pertama, kita mulai dari bab limit nih ya. Bab limit ini di UTBK 2021 itu keluar ya, TPS PK gelombang 1. Semua pasangan A, B yang A dan B merupakan anggota 1, 2, 3, 4, 5 memenuhi limit X mendekati 1, AX tambah 1 per X tambah 1 sama dengan B berdasarkan informasi di atas. 4 pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, ya udah nih, dari pernyataan pertama sampai pernyataan keempat apakah benar? Oke, langsung ya kita jawab. Nah, jawab. Jadi di sini limit X mendekati 1, AX ditambah 1 per X ditambah 1 nilainya sama dengan B ya. Langkah pertama mengerjakan limit ya, kita cemplungin aja nih nilai X sama dengan 1 ke persamaannya ya. Jadi yang pertama itu coba nih kita cemplungin limit X mendekati 1, A dikali 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 ditambah 1 nilainya sama dengan B. Jadi A kali 1 kan A ya, ditambah 1 dibagi dengan 1 tambah 1 2 sama dengan B. Ini kita kali silang nih, jadi nilai A ditambah 1 sama dengan 2 kali B, 2B. Lalu 2B pindahin ke kiri, jadi A dikurang 2B sama dengan min 1 ya. Ternyata nilai A min 2B nya sama dengan min 1. Di sini ada pernyataan yang keempat, A min 2B sama dengannya 1. Salah ya, nggak sesuai sama yang kita temukan di sini. Berarti pernyataan keempat itu salah. Nah, langkah kedua, kita mencari kemungkinan-kemungkinan nilai A dan nilai B ya. Kalau A-nya sama dengan 1 ya, ini kakak coba kalau A-nya 1. B-nya sama dengan 1 juga ya. Cobain deh, kalau A-nya 1, 1 dikurang 2 kali 1 berarti 1 dikurang 2 nilainya min 1 ya gitu. Kalau A nya sama dengan 3, kakak masukin ke sini aja deh, 3 dikurang 2B sama dengan min 1. Nah, min 1 pindah ke kiri jadi plus 1, ini jadi 4 ya, sama dengan 2B. Ternyata nilai B nya sama dengan 2. Kalau A nya 3, ternyata B nya sama dengan 2. Coba kalau A nya masukin 5 ya, ini 5 dikurang 2B sama dengan min 1. Nah, min 1 pindahin ke kiri jadi plus 1. 5 tambah 1 itu 6 sama dengan 2B. Nah, B nya sama dengan 3 ya. Inilah kemungkinan nilai A dan B. Kayaknya nggak ada lagi deh nilai A dan B yang lain ya. Nah, ini pernyataan yang pertama. Kalau A ditambah dengan B nilainya berapa nih? Tinggal tambahin aja, 1 ditambah 1 nilainya 2, 3 ditambah 2 sama dengan 5, sedangkan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi himpunan A tambah B nya itu 2, 5, 8. Berarti pernyataan yang pertama salah ya. Tuh, pernyataan yang pertama salah. Coba kalau pernyataan yang kedua di sini aja deh. Pernyataan yang kedua di sini ya. Kalau A dikali B nilainya berapa nih? Coba kaliin ya. 1 dikali 1 nilainya 1, 3 dikali dengan 2 nilainya 6, sedangkan 5 dikali 3 itu nilainya 15. Jadi himpunan A kali B nya itu 1, 6, dan 15 ya. Ini salah juga nih, salah ya gitu. Coba pernyataan yang ketiga, kamu lihat deh, ini kan A sama dengan B ya kan, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Emang sih untuk yang kedua dan ketiga, kalau A-nya 3, B-nya sama dengan 2, A-nya 5, B-nya sama dengan 3. Nih untuk yang di bagian sini, A-nya lebih besar daripada B. Ini benar. Tapi kalau di bagian yang pertama, ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Ini artinya sama dengan, berarti yang ketiga, pernyataan yang ketiga ini salah. Gitu ya, nggak semuanya A itu lebih besar daripada B. Buktinya di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1. Jadi soal nomor 1 ini nggak ada yang benar pernyataannya ya. Berarti jawabannya yang A gitu. Oke, soal selanjutnya ya. Transformasi geometri di tahun 2021 ini keluar nih, masuk ke bab TPS ya, PK. Jadi di sini ada gambar layang-layang, ada titik 2,1, titik 6,4,
titik 5,6 dan titik 3,5. Di sini juga ada daerah-daerahnya nih, daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2 ya. Gitu. Jadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Kita cari dulu bayangan dari titik-titik tersebut ya. Langsung aja kakak gambar di sini. Nah, ini gambarnya kira-kira di dalam koordinat kartesius ya. Oke, langsung aja kita cari bayangan titik-titiknya ya. Jadi kalau ada titik di sini 2,1, maka kalau cerminnya X sama dengan 2 ya tetap di sini juga ya. Gitu. Ingat sifat bayangan pada cermin. Kalau ada titik di sini yaitu 3,5, maka bayangannya pasti di sini nih. Nih bayangannya di sini ya. Gitu. Jaraknya harus sama dari titik ke cermin, dari cermin ke titik bayangannya itu harus sama. Lalu yang ini ya, sekarang titik yang ini itu, ini kan ada 3 langkah ya, 1, 2, 3, berarti juga jaraknya juga sama nih, 1, 2, 3. Nah ini kakak titikin di sini ya. Titik yang ini ya, titik 6,4, ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti juga jaraknya juga sama nih, 4 juga, 1, 2, 3, 4 ya. Kita titikin di sini. Lalu kita tarik garis ya. Kakak tarik garis. Ini tarik ke sini. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, ini kita tarik garis ke sini ya. Yang kedua, lalu ini kita tarik lagi. Kita hubungkan antara titik demi titik. Nah, ini juga diagonalnya kita tarik garis ke sini. Nah, ini diagonal yang kedua ya. Artinya ini daerah D, ini daerah yang A, ini daerah yang C, sedangkan yang kiri ini adalah daerah B ya. Nah, ini kita baca pernyataan-pernyataannya. Seluruh bayangan daerah D berada di kuadran pertama. Kamu lihat deh, ini daerah D masih ada sedikit nih di kuadran yang kedua ya. Ini masih ada sedikit di sini di kuadran kedua. Jadi artinya daerah D itu nggak seluruhnya di kuadran pertama. Berarti ini salah ya. Nah, sekarang yang kedua, terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 1. Terdapat daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran 1. Nggak ada ya. Di sini daerah D itu nggak seluruhnya di kuadran pertama, masih ada sedikit di kuadran kedua. Daerah A juga masih ada di kuadran kedua. Daerah C juga masih ada di kuadran kedua, sedangkan yang B seluruhnya ada di kuadran kedua. Berarti pernyataan yang kedua salah. Nah, yang ketiga, sebagian bayangan daerah C berada di kuadran keempat. C ini ada di kuadran pertama dan di kuadran kedua. Berarti salah kalau dibilang di kuadran keempat ya, ini salah. Pernyataan yang keempat, tidak ada daerah yang seluruh bayangannya berada di kuadran kedua. Ini masih ada nih, yang B ini kan ada di kuadran kedua semua ya. Berarti ada dong ya daerah B yang seluruhnya di kuadran kedua. Berarti ini salah ya. Gitu. Kalau salah semua berarti ini jawabannya yang A ya. Ini yang A. Oke, soal selanjutnya. Yang ketiga, grafik fungsi ya, UTBK 2021 TPS PK gelombang kedua. Apakah fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d memiliki maksimum lokal? Putuskan apakah pernyataan yang pertama dan yang kedua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi pernyataan yang pertama itu B kuadrat lebih besar daripada C. Pernyataan yang kedua D-nya lebih kecil daripada 0 ya. Oke, langsung kita jawab ya. Jawab. Jadi nilai fx-nya itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Syarat titik ekstrim itu f aksen x-nya itu sama dengan 0 ya. Langsung aja kita turunin. Sepertiga x pangkat 3 turunannya 3 dikali sepertiga itu 1, pangkatnya berkurang 1. Jadi ini x kuadrat ditambah bx kuadrat turunannya pangkatnya turun dikali sama b, berarti ini 2bx ditambah dengan c sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita menentukan nilai diskriminannya ya. Diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Di sini nilai b-nya 2b. 2b kuadrat dikurang 4, a-nya itu 1 ya. A-nya 1, sedangkan c-nya ini di sini c. Ya. Nah, di sini 2b kuadrat itu 4b kuadrat min 4c
ya. Nah, pernyataan yang pertama sekarang. Pernyataan yang pertama di sini B kuadrat lebih besar daripada C. Kalau kita kali dengan 4, berarti 4B kuadrat lebih besar dari 4C ya. Nah, kalau 4B kuadratnya itu lebih besar, ini bilangan yang depan lebih besar dibanding dengan 4C, bilangan yang kedua, ya maka 4B kuadrat min 4C ini pasti lebih besar daripada 0 ya. Nah, ini berarti diskriminannya lebih besar daripada 0 ya. Sekali lagi, kalau bilangan depannya itu lebih besar dikurang dengan bilangan yang kedua, pasti sistem perhitungan ini itu lebih besar daripada 0. Artinya D-nya lebih besar daripada 0. Karena D-nya lebih besar daripada 0, maka X kuadrat ditambah 2BX ditambah C sama dengan 0 ini memiliki dua akar penyelesaian ya. Sehingga akar-akar tersebut dapat menentukan nilai maksimum atau minimum gitu. Jadi kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0, maka dia mempunyai dua akar, X1 dan X2. Nah, kalau mempunyai dua akar, ya berarti dia mempunyai nilai maksimum dan minimum ya. Jadi pernyataan yang pertama ini cukup nih, cukup untuk menjawab apakah fx ini mempunyai nilai maksimum dan minimum ya. Pernyataan yang kedua, D-nya lebih kecil daripada 0. Nah, sebenarnya nilai D ini nggak ada hubungannya dengan f aksen ya. Karena kalau kita turunin f aksen x-nya itu kan x kuadrat ditambah 2bx ditambah c. Di sini nggak ada unsur-unsur D ya. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, kita harus mencari diskriminannya. Nah, untuk mencari diskriminan, rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Di sini nggak ada hubungannya dengan D. Jadi kalau D-nya pun diketahui, kita nggak mendapatkan nilai D. Jadi ini nggak cukup untuk menjawab apakah dia mempunyai nilai maksimum dan minimum. Jadi ini tidak cukup ya. Berarti jawabannya yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan yang kedua saja tidak cukup. Berarti jawaban yang A ya. Soal selanjutnya, nomor 4, dimensi 3 ya. Bab dimensi 3 dimasukkan ke dalam TPS kuantitatif ya, UTBK 2021, TPS PK gelombang kedua. Di sini ada balok ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan nilai AB-nya 6, BC-nya itu 4, sedangkan CG-nya itu 2 ya. Terus titik K adalah titik potong diagonal bidang AB FE. Jadi ini ada titik K nih. Titik K. Lalu berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar ya? Kakak gambar lagi ya di sini. Nah, ini kakak gambar, kakak tarik garis dari K ke C, garis yang warna hijau. Terus di sini ada KB, garis yang warna biru, setengah EB ya KB itu. Terus di sini BC, garis yang warna biru. Di sini siku-siku di B, ya. Nah, untuk mencari nilai KC, maka kita harus mencari nilai EB dulu. Nih, EB sama dengan akar AB kuadrat ditambah dengan EA kuadrat. Ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadi nilainya 36 ditambah 4 sama dengan 40 atau 2 akar 10. Nah, berarti nilai BK-nya atau KB itu sama dengan setengah EB, sama dengan setengah dikali 2 akar 10 ya. Berarti BK-nya atau KB-nya itu akar 10. Nah, untuk mencari nilai KC berarti tinggal dipitagoraskan antara si BK kuadrat dengan BC kuadrat ya. BK-nya di sini akar 10 kuadrat, sedangkan BC-nya itu 4 kuadrat. Akar 10 ditambah 16 berarti KC-nya itu akar 26. Nah, nilai KC ini sama dengan P ya. Ini nilai P. Berarti P-nya sama dengan akar 26, sedangkan Q-nya sama dengan akar 25. 5 ini kan akar 25. Kesimpulannya, P-nya lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A ya. Soal nomor selanjutnya, nomor 5, bab fungsi, UTBK 2021, TPS PK gelombang kedua. Jika A adalah himpunan pekerjaan, maka notasi A menuju P diartikan
pekerjaan P hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada A ya. Diketahui di sini himpunan kosong, artinya satu itu dikerjakan setelah selesai ya. Dua dikerjakan setelah semuanya selesai. Ketiga bisa dikerjakan setelah semuanya selesai. Yang keempat ini bisa dikerjakan setelah pekerjaan kedua atau pekerjaan yang pertama selesai. Pekerjaan yang kelima itu akan selesai jika pekerjaan yang ketiga atau yang keempat itu selesai. Nah, yang terakhir, pekerjaan yang keenam itu akan selesai jika pekerjaan yang keempat dan kelima itu selesai. Urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 6 adalah, nah kita coba dengan cara mundur ya. Nah, berarti kalau pekerjaan ke-6 itu mau dikerjakan atau selesai, maka harus dikerjakan dulu pekerjaan yang keempat atau pekerjaan yang kelima. Pekerjaan yang keempat itu akan selesai jika pekerjaan yang pertama atau pekerjaan yang kedua itu selesai. Pekerjaan yang kelima itu akan selesai jika pekerjaan yang ketiga atau pekerjaan yang keempat itu selesai. Nah, yang terakhir, pekerjaan yang keempat itu akan selesai jika pekerjaan yang pertama atau pekerjaan yang kedua selesai. Berarti kemungkinannya itu 1, 4, 6, 2, 4, 6, 3, 5, 6, 1, 4, 5, 6. Yang terakhir itu 2, 4, 5, 6 ya. Mana nih jawabannya? Yang B ya, 1 dan 3, ini 1 benar, 3 benar. Yang ini salah. Berarti jawabannya yang B ya. Soal selanjutnya nomor 6, barisan bilangan UTBK 2021 TPS PK gelombang yang pertama. Jika 11, 7 dan 3 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah jadi ada barisan bilangan dimulai dari 11, 7, 3 ya. Nilai A-nya sama dengan 11, nilai B-nya dari 11 ke 7 berarti dikurang 4 ya. B-nya min 4 ya. Sekarang kita cek pernyataan-pernyataannya. Pernyataan yang pertama, hasil kali suku kelima U5 dikali dengan U7 apakah lebih besar dari 60? U5, oh ya, ingat dulu nih, untuk mencari UN aritmatika maka rumusnya A ditambah N-1 dikali B ya. U5 itu berarti A ditambah 4B, tinggal dikurang 1 aja kok. 5 kurang 1, 4. A-nya sama dengan 11 ditambah 4, B-nya min 4, berarti ini 11 dikurang 16 sama dengan min 5. Sekarang U7 itu A ditambah 6B sama dengan 11 ditambah 6 dikali min 4, berarti 11 dikurang 24 sama dengan min 13 ya. Coba kita kali deh ya. U5 nya min 5 dikali dengan U7 nya min 13, ini kan sama dengan 65 ya. 65 itu benar, lebih besar daripada 60, berarti pernyataan yang pertama benar. Sekarang pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, apakah U10 itu sama dengan 5 dikali U5? Kita cari U10 nya dulu. U10 itu kan sama dengan A ditambah 9B ya. A nya 11 ditambah 9, B nya min 4 sama dengan 11. 9 dikali min 4 itu min 36, 11 dikurang 36 itu sama dengan min 25 ya. U10 nya kan min 25, benar nggak ya? Ini 5 dikali dengan U5, U5 nya itu sama dengan min 5. Ternyata benar, min 25 itu sama dengan min 25, berarti pernyataan yang kedua benar. Sekarang pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga di sini aja deh. Pernyataan ketiga, karena suku-sukunya bernilai ganjil, ini kan suku-sukunya bernilai ganjil ya, 11, 7, 3 itu bernilai ganjil. Artinya jumlah 5 suku berurutannya juga ganjil. Jadi kesimpulannya gitu, kalau setiap sukunya ganjil, ini ganjil nih 11, 7, 3, ini ganjil, maka jumlahnya juga ganjil. Jumlah 5
suku berurutannya ganjil, ya. Nah, berarti pernyataan yang ketiga benar. Pernyataan yang keempat, jumlah 6 suku pertama merupakan kelipatan 4. Kita cari dulu, tapi sebelumnya kita harus mengeluarkan rumus SN. SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 dikali B. Karena di sini yang ditanya 6 suku, berarti ganti N-nya dengan 6. Ini 6 dibagi 2, 2 dikali A, A-nya 11. N-nya ganti sama 6, 6 kurang 1, 5. Ini 5 dikali B, B-nya min 4. 6 bagi 2, 3. 2 kali 11, 22. 5 kali min 4, min 20. 3, 22 dikurang 20 itu 2, sama dengan 6. Benar nggak ya? Ternyata salah. 6 itu bukan kelipatan 4. Berarti pernyataan yang keempat salah. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Yang A ya. Soal yang terakhir ya, bab statistika UTBK 2021 TPS PK gelombang yang kedua. Di sini ada 4 bilangan bulat positif memiliki median 7. Kita simbolin aja ya 4 bilangan itu A, B, C, dan D. Ini udah diurutkan, sudah diurutkan. Dan mediannya sama dengan 7. Median itu kan nilai tengah, berarti ini tengah-tengah antara B sama C. Artinya B ditambah C dibagi 2 itu sama dengan 7. B ditambah C itu nilainya 14 ya. Dapat persamaan yang pertama. Di sini yang ditanya nilai rata-rata keempat bilangan tersebut apakah lebih kecil daripada 6 ya. Putuskan apakah pernyataan yang pertama dan yang kedua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Apakah pernyataan-pernyataan yang pertama dan kedua ini cukup nggak menjawab nilai rata-ratanya lebih kecil daripada 6? Pernyataan yang pertama jangkauannya sama dengan 3. Jangkauannya 3. Jangkauan itu nilai yang paling besar yaitu D dikurang dengan A, ini sama dengan 3. Berarti D-nya sama dengan A ditambah 3. Nilai rata-rata itu rumusnya A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi dengan 4. A-nya bernilai A, B tambah C-nya udah ada nih, nilainya 14. 14 ditambah D, D-nya A tambah 3 dibagi 4. A ditambah A 2A, 14 ditambah 3 itu 17 dibagi dengan 4 ya. Coba kita cobain ya nilai A-nya. Kemungkinan nilai A-nya itu 4, 5, dan 6. Karena di sini kan mediannya 7 ya. Kalau nggak B atau C-nya 7, berarti nilai A-nya lebih kecil daripada 7. Artinya kan A-nya 4, 5, dan 6. Coba ya kita masukin A-nya 4 deh. 2 kali 4 kan 8. 2 kali 4 ditambah 17 dibagi 4. 2 kali 4 8, 8 ditambah 17 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu kira-kira 6 lebih. Artinya nilai rata-ratanya lebih besar daripada 6. Ini berarti cukup untuk menjawab pertanyaan ya. Nah, sekarang yang kedua. 3 di antara 4 bilangan tersebut sama. Kemungkinannya ada 2 nih ya, karena mediannya sama dengan 7, kemungkinannya 2. Bisa B-nya 7, C-nya juga 7, dan D-nya juga 7 ya. Atau bisa juga A, B, dan C-nya sama dengan 7 ya. Oke, kakak langsung kemungkinan yang pertama aja ya. Kalau B-nya 7, C-nya 7, D-nya sama dengan 7. Nilai rata-rata itu A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi dengan 4. A ditambah B, B-nya 7, C-nya 7, D-nya 7 dibagi 4. 7 kali 3 21. Berarti ini A tambah 21 dibagi 4 ya. Coba nilai A-nya kita masukin, A-nya sama dengan 2 ya. Gitu. Karena di sini mediannya itu 7, berarti kemungkinannya A-nya itu lebih kecil dari 7 ya. Pastinya A-nya lebih kecil daripada 7. Bisa 2, bisa nanti 4 gitu. Coba kakak masukin A-nya sama dengan 2. 2 ditambah 21 dibagi 4. 21 tambah 2, 23. 23 dibagi 4 itu kira-kira kurang dari 6 atau 5 lebih ya. Nah, kalau A-nya sama dengan 2, nilai rata-ratanya itu lebih kecil daripada 6.
kalau A-nya sama dengan 4 ya, kakak misalkan A-nya 4. 4 ditambah 21, 25. 25 dibagi 4, kira-kira 6 lebih. Ya, kalau A-nya sama dengan 4, nilai rata-ratanya lebih besar daripada 6. Nah, ini nggak konsisten nih ya. Karena nggak konsisten, berarti kemungkinan yang pertama ini salah. Terus kalau kemungkinan yang pertama aja salah, ya berarti kemungkinan yang kedua nggak usah dicek ya. Artinya pernyataan yang kedua tidak cukup untuk menjawab apakah nilai rata-ratanya itu lebih kecil daripada 6. Karena ada dua pernyataan yang kontradiksi. Berarti jawabannya yang A, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan yang kedua saja tidak cukup. Nah, itu dia pembahasan 7 bab TPS kuantitatif di UTBK. Kalian bisa pelajari dan kalian bisa download ya link soal-soal yang ada di deskripsi. Semoga kalian itu bisa masuk UTBK 2022 dan insya Allah kita itu selalu menemani kalian untuk soal-soal UTBK baik TPS atau TKA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.